Hai guys, welcome back di channel Bintang Jatuah. Film kali ini berjudul The Girl Who Escaped. Gadis ini bernama Kara, dia sedang menyiram bunga saat dihampiri oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Pria tersebut pura-pura bertanya padanya. Setelah cukup dekat, pria tersebut menodongkan senjata sambil mengancam akan menembak jika dia berteriak. Karena terlalu takut, Kara hanya bisa pasrah dan masuk ke mobil pria tersebut. Dia disembunyikan ke dalam sebuah box plastik. Saking takutnya, Kara bahkan tidak mampu berteriak dan mengeluarkan suara. Sementara itu, temannya yang baru saja selesai mandi mencoba mencari Kara, tapi saat melihat selang air yang tergeletak begitu saja, dia mulai panik. Sesuatu mungkin telah terjadi pada Kara. Mobil penculik berhenti. Dia menyuruh Kara untuk bangun dari box. Penculik memerintahkannya untuk tetap diam dan tidak bergerak sementara penculik pergi. Sempat terpikirkan oleh Kara untuk kabur, tapi dia takut akan ditembak oleh penculik tersebut, jadi dia mengurungkan niatnya. Saat penculik kembali datang, dia memborgol tangan Kara dan menyumbat mulut Kara agar tidak berteriak dan bahkan mengikat kakinya. Dengan kondisi seperti itu, Kara lebih panik dari sebelumnya. Sementara itu, temannya Jess menghubungin ibu Kara dan memberitahunya bahwa Kara tiba-tiba hilang. Ibunya yang panik mulai menghubungi teman Kara yang lain untuk menanyakan keberadaannya. Kara akhirnya sampai di suatu rumah. Penculik melepaskan ikatan tangan dan kaki Kara tapi tetap diancam untuk tetap diam. Kara dibawa ke sebuah kamar di mana di dalamnya terdapat banyak alat bantu enak-enak yang sadis. Penculik bahkan mengharuskan Kara memanggilnya Daddy. Penculik bahkan mencatat biodata milik Kara, nama dan pekerjaan orang tuanya, nama teman dan pacarannya pun bahkan tak luput ditanya si penculik. Si penculik bahkan menanyakan apakah Kara pernah berhubungan intim dengan pacarnya atau orang lain. Sambil menangis, Kara menjawab tidak. Saking takutnya, Kara hanya bisa pasrah saat si penculik mulai menyentuh tubuhnya. Ibu Kara yang cemas memberitahu ayah Kara bahwa anak mereka kemungkinan diculik atau dibawa oleh seseorang. Ibunya dan Jess bahkan melaporkan pada pihak yang berwajib, tapi karena Kara baru hilang selama 2 jam, polisi tidak bisa membantu banyak. Polisi menjelaskan bikin laporan setelah 24 jam kehilangan. Sementara itu, Kara yang tengah duduk berdua dengan si penculik, pikirannya sibuk untuk melarikan diri dan bertahan. Tiba-tiba, lamunannya buyar karena si penculik mulai mengajaknya mengobrol. Penculik berkata, "Kau terlihat bagus memakai serku." Kara mengangguk takut dan mengobrol seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih. Penculik bahkan memaksa Kara untuk merokok. Awalnya Kara menolak tapi takut melanggar aturan yang dibuat si penculik. Kara hanya bisa mengikuti setiap keinginan si penculik. Kara tertegun saat melihat binatang peliharaan si penculik. Ada beberapa burung jenis merpati dan 1 ekor tikus. Kara bertanya, "Kenapa kau mengurung mereka?" "Hanya untuk bersenang-senang," jawab si penculik. Kara kemudian bertanya, "Kenapa kau menculikku?" Si penculik hanya mengatakan akan membiarkanmu pergi saat aku sudah selesai denganmu. Kemudian Kara dibawa kembali ke sofa. Si penculik memutar film enak-enak. Dia meminta pendapat Kara tentang film tersebut. Sementara itu, ibu Kara mulai menelpon semua orang yang dia kenal untuk mencari tahu keberadaan Kara. Segala sesuatu yang ingin dilakukan Kara harus dengan seizin si penculik, termasuk saat dia ingin mencuci tangan ke kamar mandi dan Kara wajib memanggilnya Daddy. Waktu si penculik menyiapkan makan malam, Kara mendapat tugas menyapu, namun tiba-tiba si penculik menyuruhnya berhenti. Ibu Kara minta tolong polisi untuk mencari anaknya, tapi mereka hanya menyuruh ibunya untuk pulang dan menunggu sementara mereka menyelidiki. Si penculik menghidupkan TV meyakinkan Kara bahwa tidak ada berita apapun mengenai kehilangan dirinya. Dia mulai mempengaruhi pikiran Kara bahwa orang-orang yang Kara sayangi bahkan tidak satu pun peduli dengannya. Kemudian si penculik membawa Kara ke kamar dan kembali menyuruhnya masuk ke dalam box plastik. Dia ingin menelpon seseorang tapi tidak ingin Kara mendengar percakapan mereka, tapi karena panik Kara malah tidak bisa diam dan menangis karena kesulitan bernafas. Si penculik marah dan mengancam akan menembaknya jika Kara tidak bisa diam. Kara lagi-lagi memikirkan cara untuk kabur tapi selalu dihantui perasaan takut ketahuan. Saat akan tidur, tangan dan kaki Kara bahkan diikat agar Kara tidak bisa melarikan diri. Pagi harinya saat Kara bangun tidur, dia mendapati si penculik tertidur nyenyak di sebelahnya.
Dengan perasaan takut Kara mencoba melepaskan ikatan tangan dan kakinya. Kara berhasil, kemudian dia berjalan dengan sangat pelan agar tidak ketahuan. Saat melewati lorong ruang tengah, jantungnya berdegup kencang, sakit takutnya tertangkap lagi. Kara berhasil sampai ke pintu dan membukanya. Kara langsung kabur dan lari sekuat tenaga sampai akhirnya dia melihat sebuah mobil yang lewat dan minta pertolongan mereka untuk membawanya ke kantor polisi. Sesampai di kantor polisi, Kara langsung melaporkan dirinya telah diculik oleh seseorang dan Kara juga menyebutkan ciri-ciri si penculik dan apa saja yang telah dilakukan penculik terhadap dirinya. Kara masih harus menjelaskan secara detail kepada polisi apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan dua orang tadi yang menolong Kara juga diperiksa polisi sebagai saksi. Polisi menghubungi ibu Kara memberitahukan anaknya sudah ditemukan. Sementara itu, untuk mendalami kasusnya, polisi meminta Kara untuk mendampingi polisi ke tempat si penculik dan masalahnya Kara juga lupa ingat di mana letak persisnya apartemen si penculik. Kara dan ibunya akhirnya bertemu di kantor polisi, tapi polisi yang mencari apartemen si penculik tidak menemukan apa-apa. Si penculik telah kabur dari tempat itu dan dengan sedikitnya bukti cukup menyulitkan polisi untuk mengidentifikasi si penculik. Sementara itu Kara masih harus melakukan pemeriksaan kesehatannya ketika tiba-tiba seorang polwan datang membawa beberapa foto yang mungkin salah satunya adalah pelaku penculikan Kara. Kara mengatakan dia ada di nomor 4. Polisi akhirnya mendapatkan bukti siapa penculik Kara dan juga menemukan bukti bahwa Kara bukanlah korban pertama. Polisi berhasil menyelidiki dua korban hilang sebelum Kara. Polisi juga menyebarkan selebaran daftar pencarian orang ke berbagai wilayah. Kara akhirnya pulang ke rumah. Dia akhirnya bertemu ayahnya, temannya Jess dan pacarannya Ryan. Kara merasa tidak nyaman karena polisi masih berkeliaran di rumahnya. Kemudian seorang polwan menjelaskan padanya bahwa si penculik masih berkeliaran di luar sana, jadi meminta Kara untuk bersabar dengan semua itu. Esok harinya pun masih sama, Kara memberitahu ibunya bahwa dia ingin pergi ke lapangan menonton kekasihnya yang sedang bertanding. Ibunya yang cemas tentu saja melarangnya, takut Kara kenapa-napa karena si penculik masih di luar sana. Tapi Kara sudah muak dengan semua ini. Dia tidak ingin dikasihani. Dia marah tapi tak butuh perlindungan seperti ini. Dia hanya ingin kehidupannya yang normal kembali. Tak lama kemudian temannya Jess datang. Kara mencoba meyakinkan Jess bahwa dia baik-baik saja. Kara akhirnya menceritakan apa yang terjadi dan apa yang penculik lakukan padanya. Polisi akhirnya mendapat informasi penting dari saudara perempuan si penculik dan kasusnya hampir mendekati titik terang tentang di mana keberadaan si penculik. Tak lama kemudian seorang serif datang menemui Kara dan dengan rendah hati mengucapkan terima kasih pada Kara karena berkat dirinya mereka bisa mengetahui kasus pembunuh gadis-gadis kecil yang terjadi 5 tahun yang lalu. Kara memaksa untuk keluar menonton pertandingan pacarnya meski ibunya menantang keinginannya. Sementara itu polisi berhasil menemukan si penculik tapi keburu kabur dan terjadilah kejar-kejaran antara polisi dan penculik. Kara begitu bersemangat karena akhirnya bisa keluar. Dia bertemu kekasihnya di lapangan. Dia akan menjadi suporternya. Si penculik akhirnya terkepung. Dia mengeluarkan senjata. Polisi memerintahkannya untuk menyerahkan diri, tapi yang terjadi selanjutnya adalah terdengar suara tembakan beriringan dengan sorakan lepas bahagia Kara dari tribun lapangan karena pacarnya memenangkan pertandingan. Esok pagi Kara mendapat berita bahwa si penculik telah meninggoy karena bundir. Kara merasa kecewa karena dia ingin sekali mengutarakan bahwa menculiknya adalah sebuah kesalahan. Dia sangat marah dengan si penculik tapi keadaan tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Hanya satu hal yang ditakutkan Kara, dia takut orang tua dan pacarnya mengetahui kejadian yang sebenarnya. Kara sengaja menyembunyikan semua karena tidak ingin orang-orang yang disayanginya terluka dengan kejadian tersebut. Kara merasa lega saat serif memberitahunya bahwa mereka tidak akan tahu. Kara kembali tersenyum karena yang terjadi mungkin tidak bisa diubah, tapi yang terpenting dia masih tetap di sini bertahan dan bersama orang yang disayanginya dan film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur cerita film The Girl Who Escaped, The Kara Robinson Story. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen dan subscribe ya, dan thank you for watching.